Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menampilkan materi tentang Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Sebelum kami lanjut ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Agung Nugroho dengan NIM 1220202002. Yang selanjutnya adalah saya sendiri, Ataya Nisrina Nahda, dengan NIM 1220202006. Baik, kita akan masuk ke materi pertama, yaitu pengertian Al-Quran yang akan dijelaskan oleh Pak Agung. Pengertian Al-Quran. Al-Quran secara bahasa berasal dari kata qoro'a, yaqro'u, qira'atan, Qur'anan, yakni suatu yang dibaca atau bacaan. Sedangkan secara istilah merupakan kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan sampai kepada kita secara mutawatir, serta membacanya berfungsi sebagai ibadah. Baik, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang kedudukan Al-Quran dan fungsi Al-Quran. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang pertama di dalam syariat Islam. Karena Al-Quran merupakan wahyu yang langsung berasal dari Allah, ada berbagai petunjuk dan perintah dari Allah yang seharusnya dijalankan oleh umat. Selain itu, ada juga larangan dari Allah yang sudah seharusnya untuk dihindari. Karena Al-Quran adalah sumber hukum Islam yang pertama, maka bisa menjadi sumber hukum yang pertama kali. Jika pembahasan yang ada dalam Al-Quran tidak mudah untuk dipahami, barulah merujuk pada sumber hukum Islam yang selanjutnya, yakni berupa sunnah, ijma, dan qiyas. Berikut adalah beberapa fungsi Al-Quran. Yang pertama, menuntun umat Islam menjalani kehidupan. Dalam Al-Quran berisi hukum-hukum yang akan menjadi pedoman dan menuntun umat Islam dalam menjalani kehidupan ini. Fungsi dari Al-Quran adalah mengatur umat manusia dalam menjalin hubungan dengan orang lain, baik itu dalam hal warisan, zakat, berdagang, dan sebagainya. Yang kedua, menjelaskan masalah yang diperdebatkan umat sebelumnya. Sumber-sumber hukum Islam berupa Al-Quran memiliki fungsi untuk menjelaskan masalah yang pernah menjadi perdebatan umat sebelum masa ini. Hal ini karena di dalam Al-Quran juga menceritakan tentang kisah-kisah yang terjadi di masa lalu. Yang ketiga, sebagai petunjuk yang lurus, Al-Quran memiliki fungsi sebagai petunjuk pada jalan yang lurus, dalam artian menunjukkan manusia pada jalan yang benar agar tidak tersesat. Hal ini karena di dalam Al-Quran turut dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang apa saja yang tergolong salah dan apa saja yang benar. Materi berikutnya ada penggunaan kehujahan Al-Quran dan klasifikasinya. Dalil Al-Quran adalah hujah bagi umat manusia dan hukum-hukumnya merupakan undang-undang yang wajib mereka ikuti. Al-Quran adalah syariat Islam yang bersifat menyeluruh. Ia merupakan sumber dan rujukan yang pertama bagi syariat. Setiap peristiwa pasti terdapat hukumnya dalam Al-Quran. Tidak ada perselisihan pendapat antara kaum muslimin tentang Al-Quran sebagai hujah yang kuat dan sebagai sumber hukum pertama, karena Al-Quran bersumber yang datang dari Allah. Materi selanjutnya ada klasifikasi dalil Al-Quran, yaitu qat'i dalalah dan zonni dalalah. Qat'i dalalah akan dijelaskan oleh Pak Agung. As-Satibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat menyatakan bahwa dalil qat'i adalah suatu dalil yang asal-usul historinya penunjukan kepada makna atau al-dalalah atau kekuatan argumentatif maknanya itu sendiri, bersifat pasti dan meyakinkan. Selanjutnya ada zonni al-dalalah, yaitu petunjuknya belum bersifat pasti dan memerlukan penafsiran.
Berbeda dengan qat'i al-dalalah, sesuatu yang pasti dan meyakinkan sehingga tidak ada lagi kemungkinan lain. Zonni al-dalalah adalah yang masih mengandung dua atau lebih kemungkinan. Asy-Syatibi mendefinisikan zonni al-dalalah adalah suatu dalil yang asal-usul historisnya menunjukkan kepada maknanya al-dalalah atau kekuatan argumentatif maknanya itu sendiri diduga kuat sebagai benar, seperti keputusan hakim yang didasarkan atas keterangan para saksi yang tidak mustahil melakukan kekeliruan. Sekian penjelasan dari kami mengenai Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada penjelasan atau bahasa yang kurang berkenan. Sekian kami ucapkan terima kasih. Hadza wallahu yar'ana wa yahfazna walhamdulillahirabbil alamin.